Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbicara tentang dinginnya musim hujan. Ketika memasuki musim hujan, jarang ada sinar matahari. Jadi kalau kalau dulu ya, kalau dulu itu takut takut banget nih, karena tidak berkeringat, karena semangat kita untuk kuat atau terlepas dari anxiety disorder, psikosomatis, dispepsia itu adalah panas matahari. Ketika kita sudah berkeringat, terus tubuh kita terasa nyaman, sangat nyaman. Tapi ketika di musim dingin atau di musim hujan, yang jam segini, jam 11 aja sudah mataharinya nggak ada ini ya, adem ayem kayak gini, itu kita nggak ada keringat. Nah itu saya lakukan itu aktivitas. Biasanya kalau nggak hujan, saya langsung sapu-sapu, saya bersih-bersih semuanya. Saya ngelakuin apapun aktivitas dan jalan kaki terutama untuk memperbaiki kesehatan dalam diri ini, memperbaiki tubuh. Dengan jalan kaki itu memang sangat-sangat efektif untuk mempercepat kesembuhan. Saya melakukan hal tersebut. Terus saya menyapu-nyapu halaman rumah saya bersih-bersih, saya menata semuanya, saya mendekorasi ulang segala macam untuk mengalihkan perhatian saya terhadap berpikir tentang penyakit. Saya dulu begitu. Terus kalau ngomong tentang sekarang apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan baik-baik saja, biasa saja, tidak ada masalah. Dan di musim yang kayak gini ini nggak ada hujan juga nggak ada masalah, karena apa? Karena itu tadi, waktu itu memang membantu penyembuhannya. Kita akan dibiasakan dengan lupa akan apa yang pernah terjadi. Kayak saya ini kan sudah 1 tahun lebih ya, hampir 1 tahun setengah ya, setengah lupa saya, setengah lupa tentang sensasi-sensasi yang pernah ada dulu. Terus apakah tidak pernah kumat? Ya jelas kumat lah, karena memang sakitnya itu kan sakit lambung. Lambung itu kan kita masuki makanan terus. Andai ada kalanya kita itu memasukkan makanan yang salah. Tapi ketika anxiety-nya sudah membaik, itu tidak jadi masalah. Reflux ada. Saya baru kemarin saya reflux. Kenapa? Karena saya makan makanan instan, saya makan makanan banyak saus, tomatnya, saya pakai tomat, saya masak sendiri. Saya kebetulan orangnya suka masak ya. Saya masak sendiri dengan banyak tomat, dan perut saya kan tidak tawar dengan tomat. Tomat itu bisa mengakibatkan gas, asam lambung akhirnya tinggi, naik ke kerongkongan, naik ke dada, reflux. Saya kasih Promax, selesai. Tapi kan saya tidak ada, jadi nggak panik, nggak takut, nggak ada masalah. Kalau kumat dispepsianya nggak ada masalah seperti orang-orang normal yang lainnya. Terus kalau tanya tentang kumat anxiety-nya, ada. Ketika nggak ada duit, harus bayar listrik, harus bayar sekolah anak, harus bayar ini itu dan lain-lain. Ketika ada masalah, berantem dengan orang, sedikit terpicu untuk apa istilahnya, terpicu untuk, bukan kambuh, nyentil lah, ada sedikit. Tapi cara mengatasinya gimana? Tidak perlu diatasi, sebenarnya akan membaik dengan sendirinya. Tidak seperti dulu ketika kita masih kencang-kencangnya anxiety. Tapi kalau sudah di level yang seperti ini, ya nggak begitu ngefek gitu, nggak nggak sampai jadi kumat atau kambuh. Kita jantung berdebar, berantem sama orang, berargumen, berantem, beda pendapat, terus kita jantung berdebar, terus sedikit rasa tidak nyaman. Tapi ya seketika itu aja, paling juga sejam juga membaik sendiri anxiety-nya. Tidak ada sampai tidak sampai disorder gitu, tidak sampai berlebihan, tidak sampai jadi momok, tidak menakutkan, hanya sekedar tidak nyaman saja sedikit, itu masih ada. Tapi sedikit, dengan seiring berjalannya waktu, kita semakin sembuh anxiety-nya. Kalau dispepsianya itu tergantung apa yang kita masukkan di dalam mulut kita. Semakin bagus yang kita masukkan dalam mulut kita, ya semakin bagus, semakin cepat pula kita sembuh dari anxiety-nya. Tapi kalau kita ngawur makannya ya, dispepsianya maksud saya, kalau kita ngawur makannya ya, dispepsia kita ya susah untuk sembuh. Karena memang lambung itu memproses makanan yang kita masukkan, terus dia memilah, yang saripatinya diserap oleh tubuh, yang ampasnya dibuang jadi kotoran lewat usus.
Sedangkan yang saripatinya tersebut diserap oleh tubuh jadi cairan, karena tubuh kita ini banyak sekali cairan, terutama ya akhirnya masuk dalam darah. Ketika kita salah makan pun itu ketika masuk ke dalam aliran darah ya kita sembuhnya juga butuh waktu. Contoh sampean hari ini makan yang tidak memicu asam lambung secara langsung, tapi ketika sudah tercerna, ketika sudah masuk jadi darah, dan itu membuat sampean kumat dispepsianya dengan jangka waktu yang agak lama, karena darah darah itu kan pembaruan terus menerus. Terus ketika sudah tidak terpakai terus diganti dengan darah yang baru, sirkulasinya kan begitu, muter terus. Jadi kalau saya pikir jangan salahkan orang lain kalau kita sering kumat dispepsianya, itu salahkan diri kita, salahkan mulut kita yang kepingin memasukkan makanan-makanan yang aneh-aneh dalam tubuh kita, dalam mulut kita, akhirnya terserap oleh tubuh dan tubuh kita menjadi bermasalah. Sedangkan ketika kita memasukkan makanan yang baik, yang bagus-bagus, yang tidak kontra dengan lambung, kita akan baik-baik saja, semakin semakin cepat sekali untuk sembuh. Kita tidak akan kumat dispepsianya, kita tidak akan merasa lambung itu tidak nyaman, kita akan nyaman-nyaman terus, nggak ada masalah, selalu seperti itu. Jadi hemat saya, kalau urusan anxiety seiring berjalannya waktu pasti akan sembuh dengan sendirinya, karena dengan kebiasaan sudah lama nggak kumat, nggak kambuh, akhirnya sudah lupa juga tentang trauma-trauma dan lain-lain itu psikosomatis yang kita rasakan, itu akan lupa. Terus kalau lambungnya itu harus tetap dirawat terus, karena lambung itu butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan, karena kita sudah merusak sangat lama sekali, dan kita menyembuhkannya ya tidak bisa dengan sebentar, kita butuh waktu memang untuk menyembuhkan. Dan per hari ini saya lambung alhamdulillah juga sudah mulai membaik, tapi anxiety-nya sudah benar-benar hampir tidak ada, sudah anggaplah nggak ada. Tapi kalau lambungnya tetap masih ada, saya akui lambung tetap masih ada sesekali reflux masih ada ketika salah makan, ada sesekali keliengan ketika makan makanan yang menjadikan apa ya, seperti halnya kayak apa, ramuan apa itu yang kunir ya, kunir itu saya nggak cocok. Ketika saya minum jamu kunir, eh, saya ingat-ingat sering kali saya itu mesti keliengan gitu. Tapi ketika saya jahe nggak pernah ada masalah. Saya jahe, ada teman saya, dia malah jahe dia nggak kuat, dia bisa keliengan. Tapi kalau kunir dia nggak, atau kunyit dia nggak, dia baik-baik saja. Nah, ada perbedaan. Jadi kita harus bisa tahu betul apa yang bisa diterima oleh tubuh kita dan apa yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Itu yang mempercepat perbaikan lambung kita. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.